bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam hatiku bersuka karena Tuhan rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, amin. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain karbunku digantikan tarian. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita akan mengadakan ibadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang mengerti di dalam hidup kami. Terima kasih. Mari segenap umat Tuhan sama-sama kita datang menyembah Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Yang hari ini bersuka cita sekarang dan selama-lamanya boleh memuji Tuhan. Boleh sama-sama kita memuji bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita dengan pujian. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama menaikkan pujian yang bersuka cita. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan karya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, Katakan anugerah-Nya. anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan karya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan menari puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan menari puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan karya. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, Anugerah-Nya. anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan karya. Haleluya, hatiku Mari bersuka. bersama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, Anugerah-Nya. anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan karya. Haleluya. Boleh sama-sama sekali lagi, come on. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan karya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, Anugerah-Nya. anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan karya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya
oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, kau sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, kau sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi nyatakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, kau sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Kembali kita siapkan hati kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terkadang kami merasa Tuhan, tidak ada jalan terbuka bagi kami. Namun kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang terus menepati janji-Mu bagi setiap kami. Percaya kepadamu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
setiap kami yang percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, yang peduli persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, yang peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Engkau Allah yang mengerti akan kami Tuhan. Yang peduli persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, yang peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal yang Dia minta, satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita sembah Dia, kita naikkan syukur. Allah yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Allah yang peduli. Allah yang pedulikan kami. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, Tuhan di tengah-tengah kami. Hati kami selalu mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang pedulikan kami. Walaupun kami jatuh dalam dosa, tetapi Engkau turun ke bumi ini menyelamatkan kami Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan Engkau berbicara. Kami ingin mendengarkan Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Urapi kami yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat marifat untuk memahami firman-Mu Tuhan. Dan urapi, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu adalah firman yang membangun, firman yang memberkati, firman yang menghibur. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang selalu menyembah Engkau dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berbicara, kami siap mendengar. Yang ingin mendengar firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Saya thank you ya, tim PW yang sudah menemani kita ya setiap saat kita online. Selamat pagi ya, selamat hari Minggu. Tentunya kalau bertanya, kenapa ya kita masih online? Ya, masih banyak pertimbangan. Tadi pagi saya mendengar di Kerawang ada 6 yang terjangkit COVID dan akhirnya sekarang lagi di rumah sakit ya. Ini berita yang saya sangat kaget sekali karena
Sebenarnya kita juga rindu dan ingin segera mungkin kita ibadah di tempat ini, kita ibadah offline ya. Sama-sama kita duduk bersama di tempat ini, sama-sama memuji Tuhan ya, sama-sama menyembah Tuhan ya. Tetapi keadaan yang membuat kita ini harus mempunyai hikmat ya, mempunyai hikmat daripada nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lebih bagus ya kita bertahan sebentar, mundur sebentar, kita tahan diri sebentar. Nanti ada saatnya kita akan sama-sama melakukan ibadah online ya, ibadah offline. Ya tentunya tidak akan mengurangi hadirat Tuhan ya dalam hidup kita. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang memang sudah intim dengan Tuhan, dengan waktu yang banyak Tuhan beri saat ini ya. Selama Covid ini Tuhan punya rencana waktu banyak diberi buat kita. Tentunya kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Karena yang harus kita imani, Tuhan adalah Tuhan yang peduli sama hidup kita. Baiklah, pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini kita akan sama-sama ya belajar dari Lukas 12 ya, ayat 22 sampai 25. Allah peduli. Nah, ini penting sekali. Allah peduli. Satu hal yang sering kita lupakan, kita itu tidak merasa bahwa Allah itu peduli. Bahkan ada ibu-ibu bertanya, saat pandemi ini bagaimana ya kok Tuhan seakan-akan kita kok nggak diberkati. Itu sebenarnya kata-kata yang tidak harus dikatakan. Katakan amin. Kata-kata yang selalu berkata, Tuhan itu peduli sama hidup saya dalam keadaan apapun Tuhan peduli. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Ya. Ya selama hidup ini kan pasti orang kalau masih hidup, masih bernafas, pasti tidak akan pernah jauh dari persoalan. Ya, ini yang perlu kita ingat-ingat. Saat kita masih hidup di bumi ini, pasti kita menghadapi persoalan demi persoalan. Tetapi yang perbedaannya apa? Kalau kita yang merasa bahwa Allah peduli sama kita, kita punya iman, Allah peduli sama saya. Allah peduli sama saya, aku tidak takut. Tuhan bagaimana ya Tuhan, memang aduh sakit, kita sudah gak ada uang nih Tuhan, mau bayar sekolah Tuhan, kita berdoa, dikasih hikmat Tuhan ya. Saat kita berdoa, saat kita bercakap-cakap sama Tuhan, pasti hikmat itu akan turun, katakan amin ya. Beberapa saat kemarin kita sudah pernah belajar bagaimana hikmat Tuhan itu bisa turun sama orang seperti apa ya. Kita sudah belajar ya, tentunya orang-orang yang memang berkenan sama Tuhan, orang-orang yang kudus, yang mempunyai tingkah lakunya yang baik, karakter yang baik, pasti hikmat itu akan turun ya. Kalau beberapa saat kemarin kita belajar tentang pikiran positif. Nah, pikiran positif itu salah satunya apa? Kalau kita mempunyai pikiran positif, pasti kita merasa seperti, Allah peduli kok, saya nggak dibiarkan sendiri, aku nggak bergumul sendiri kok. Mungkin saat ini kalau ya tangannya dilepasin sedikit, kita biar berjalan, kita biar melewati apa yang harus kita selesaikan masalah itu akan membuat kita semakin belajar. Nanti suatu saat mungkin 5 tahun lagi, akan menjadi cerita ya saat pandemi dulu seperti apa ya. Kan menjadi cerita, akhirnya itu menjadi kesaksian yang baik. Nah, Allah peduli, kalau kita lihat dari Kompas.com ya, arti kata peduli itu sendiri adalah, peduli itu adalah sikap keberpihakan untuk melibatkan diri di dalam persoalan, di dalam keadaan, dan di dalam kondisi apapun yang terjadi. Jelas sekali ya. Di sini dikatakan peduli itu adalah sikap keberpihakan. Kalau Allah peduli artinya Allah itu berpihak sama kita. Katakan amin. Ini yang perlu kita selalu pikirkan. Apapun kesusahan yang kita lewati, kalau kita merasa Allah itu peduli sama kita, Allah berpihak sama kita, kita akan bisa melewati persoalan itu dengan tanpa beban ya. Karena kita merasa seandainya beban pun kita pikul, kita bersama-sama dengan Tuhan ya, pasti kita lewati dengan baik. Katakan amin. Saat ini banyak sekali orang sudah di PHK ya. PHK di Indonesia itu sudah lebih dari 6 juta. Kita hitung aja kalau 6 juta dia punya istri atau punya suami, anaknya 1 deh. Berarti dikalikan 3 ya kan. 6 juta dikalikan 3. Itu bisa 18 juta orang. Yang saat ini hidupnya dalam keadaan yang tidak pasti. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang peduli. Dalam keadaan seperti itu, kita berpikir positif, pasti Tuhan punya rencana. Mungkin kalau saat ini di PHK, oh Tuhan punya rencana, oh saya harus kreatif lagi nih. Ya kan? Kalau saat ini mungkin kita menjadi karyawan ya suatu tempat,
Harus kreatif lagi, apa ya? Peluang apa nih yang saya bisa lakukan? Yang jelas, kalau kita merasa Allah peduli sama kita, pasti hikmat itu akan datang dalam kehidupan kita. Itu sudah sambung menyambung. Ya, kalau kita sudah punya iman Allah itu peduli sama kita, karena kata-kata peduli ini adalah sikap berpihak sama kita. Allah peduli berarti Allah berpihak sama kita. Kalau Allah berpihak sama kita, siapa yang takut? Ya, kita nggak akan takut. Mau siapapun yang, tapi bukan berarti kita sok-sokan, tidak ya. Tapi saya percaya kok Tuhan megang tangan saya, Tuhan peduli sama saya. Tadi dalam laut tadi katakan, saat bergumul kita tidak akan dibiarkan bergumul sendirian. Yang menjadi persoalannya apa? Kita tidak menghampiri Tuhan untuk bertanya sama Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan yang besar, tetapi kita melihat persoalan itu. Fokus kita sama persoalan itu. Kalau kita fokus sama persoalan, tentunya setan gampang sekali untuk mengalihkan. Mengalihkan persoalan itu menjadi, pikiran kita menjadi negatif. Aduh, bunuh diri aja lah. Aduh, gak ada artinya lah. Aduh, gimana nanti? Anak-anak saya gak sekolah. Tapi satu hal, kita percaya kalau Allah itu peduli. Kalau saat ini keadaan kita apapun sedang di PHK, sedang dirumahkan ya, sedang kita nggak punya uang, tabungan kita sudah keluar semua. Banyak sekali orang-orang yang sudah tidak punya tabungan, punyanya utang, sekarang ditagih-tagih utang, dia tidak punya penghasilan. Makanya ini banyak hal yang kita mesti sadari loh. Dengan pandemi ini orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Orang yang baik yang punya hikmat Tuhan, karena Allah peduli, berarti hikmatnya turun sama kita. Kita akan mempersiapkan diri. Kalau punya 10 jangan dihabisin 10. Habisin 2 saja. Yang 8 disimpan ya. Apa yang ada kita cukupkan. Seperti sering saya katakan, orang lain yang ganti. Kalau handphone kita masih bagus, kenapa mesti kita ganti? Kalau orang lain ganti motor, ngapain kita juga ganti motor? Motor kita masih bagus. Sering orang, aduh gengsi dong, kita mesti motornya keren. Udah gak apa-apa, kalau gak kredit kita gak punya. Nah ini yang repot nih, ini bukan hikmat dari Tuhan. Karena orang Kristen diajari kita jangan berhutang. Saya selalu ajarkan sama anak dan mantu saya, selalu katakan, jangan sampai kita tuh punya utang. Kalau nanti suatu saat Tuhan panggil mama pun, saya tidak akan pernah tinggalin kamu utang. Ya, jadi kalau orang bilang seperti itu, jadi ya sudah, apa yang ada tuh cukupkan. Katakan amin. Kalau Allah mau peduli sama hidup kamu, ya kamu harus punya hikmatnya Allah. Kamu harus bagaimana baiknya, apa yang kita jalankan, apa yang kita akan menyelesaikan masalah itu harus dari hikmatnya Allah. Katakan amin. Tapi kalau saat ini mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah ya, merasakan iya ya, aku dulu harusnya dari dulu saya nggak utang-utang nih. Sekarang udah nggak ada pekerjaan, harus bayar motor, harus bayar rumah ya kan. Harus bayar baju yang kemarin kredit belum selesai, ya kan? Semua orang tidak akan pernah tahu kalau akan terjadi seperti ini. Makanya di sini katakan kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang peduli. Kalau sekarang keadaanmu dalam keadaan apapun, datang sama Tuhan. Karena itulah pribadi satu-satunya yang peduli sama kita, satu-satunya yang tidak punya pamrih sama kita. Ya. Kemudian kita akan sama-sama baca yuk Lukas 12 ayat 22 sampai 25. Di situ katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupmu? Di sini Tuhan bilang jelas sekali. Emangnya dengan kekhawatiran kamu itu bisa menambah panjangnya hidup kamu? Dan sini katakan, segalanya itu tidak akan berarti nomor satu itu adalah hidup kita. Tentunya hidup di dalam Kristus ya. Kemudian karena Allah peduli sama kita ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting sekali nih. Kalau Allah sekarang peduli sama kita, apa yang harus kita lakukan? Ini yang sangat penting. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sedang menangis, sudah tidak ada uang lagi. Sudah bingung mau utang kemana lagi, karena yang diutangin juga semuanya sedang tidak punya duit. Ya,
Mungkin kalau hari-hari kemarin kita bisa ngutang ya, ada bank keliling atau mungkin apa ya, kita bisa ngutang. Sekarang tidak ada bank keliling karena dilarang sama daerah itu. Tidak boleh ada orang mitiangi ya yang bank-bank keliling, tidak ada. Sekarang hanya satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Ya, pada hari ini adalah hari permulaan kita. Kita menyadari bahwa Allah itu peduli. Apapun persoalanmu, kita duduk di kakinya Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Katakan amin. Kalau sekarang lu gak punya tabungan, kamu kekurangan, itu karena kita gak bisa ngatur. Ya, pasti dong. Harusnya makan yang sudah disediakan, tetapi aduh kurang enak nih, kita pesan dulu Gojek deh. Beli ini, beli itu. Aduh, ada roti baru nih, kita beli. Padahal nggak perlu kita beli makanan itu karena sudah cukup saat itu waktu uang kita banyak. Makanya dikatakan di sini, Allah peduli. Kalau Allah sudah peduli sama kita, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita lihat. Yang pertama, kalau Allah sudah peduli sama kita harus melakukan apa? Kita harus serahkan kekhawatiran kita ini kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu ada di rumah mungkin punya persoalan yang aduh kemana lagi, udah gak ada beras, mau minta siapa, ini di perantauan. Ya kan? Teman-teman juga semuanya gak punya uang karena sama-sama di PHK, karena sama-sama dirumahkan. Ya, mungkin saat ini sudah banyak juga Bapak Ibu semua yang sudah mulai masuk kerja. Ya, nah mulai masuk kerja kita harus belajar. Iya ya, ternyata berharga sekali pekerjaan itu. Katakan amin. Kalau engkau dikasih pekerjaan sama Tuhan, rawat itu pekerjaan dengan baik. Kalau kita tekunin pekerjaan dirawat dengan baik, pasti ada pundi-pundi di situ. Apapun pekerjaan kita. Apakah kita seorang OB, apakah kita seorang yang nyuci piring di suatu rumah makan, atau mungkin kita seorang karyawan di suatu pabrik. Saatnya di sini kita benar-benar mengucap syukur ya, Bapak Ibu yang sudah mulai kerja. Ucap syukur diberi kesehatan ya. Serahkan kekhawatiranmu itu sama Tuhan. Sudah, bukan berarti serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan, gak usah pakai masker, jangan ya. Itu artinya mencobai. Kalau kita sudah serahkan kekhawatiran sama Tuhan, kita tanya, Tuhan aku harus taat apa yang menjadi aturan. Aku harus pakai masker, aku harus cuci tangan dulu. Aku harus kalau ngobrol sama teman jangan terlalu deket-deket. Karena bisa terjadi sesuatu ya seandainya teman kita ini misalnya membawa suatu virus COVID, ya kan? Yang penting kita serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Kita juga ngikutin aturan yang ada, pakai masker yang benar ya. Pakai baju yang benar, bajunya harus dicuci ya. Sekarang ini wajib dari luar kita mandi. Memang tadi dikatakan Allah sudah peduli sama kita, apa yang kita lakukan? Kita harus serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Tetapi menyerahkan kekhawatiran sama Tuhan kita juga harus menjaga diri kita. Kita harus mempunyai hikmatnya Tuhan. Kita harus menurutin aturan. Sering saya lihat orang dari luar tidak mandi. Dia langsung sama anaknya gendong-gendong. Wah ini bahaya sekali. Pokoknya udah dia mandi ya. Kan sabun kan jangan sampai tumplah-tumplah. Kalau sabunnya kita bisa hemat juga enggak boros, benar? Pakai airnya juga enggak tumplah-tumplah ya kan? Airnya juga enggak boros. Bu, kalau mandi 4 kali, habisin air bu, habisin sabun. Daripada nyawa melayang, lebih bagus ikutin aturan. Katakan amin. Saya percaya semua jemaat GBI Rahmani, semua pemirsa online ya, pasti akan ngikutin aturan yang ada. Nanti menjadi habitat kita yang baru. Menjadi new normal, kita normal dalam keadaan yang baru. Ya, jadi senang mandi, senang cuci tangan ya, senang pakai masker ya kan. Tidak suka jajan-jajan di pinggir jalan ya. Kan ngeri sekali loh kalau misalnya kita makan ya. Di Bogor ada satu rumah makan yang mereka kena COVID ya. Sudah beberapa meninggal dan beberapa karyawannya juga masuk rumah sakit. Bahkan di Jawa Timur ya. Jawa Timur juga saat ini ada rumah makan. Makanya sekarang kita sudah lebih bagus apa yang ada itu yang kita makan. Yang dimasak di rumah itu yang kita makan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, kita sama baca. Ya, Mazmur 55 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lama dibiarkan kok orang benar itu goyah. Janji Tuhan loh ini. Ya kan? Kalau Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
janji ini harus kita pegang. Jadi kalau Allah sudah peduli sama kita, apa yang kita lakukan? Udah, kita jangan khawatir, Allah udah peduli sama kita kok. Sekarang ya pemirsa online yang saat ini sudah masuk kerja lagi, sudah mulai belajar, oh ya ini sangat berarti. Kalau saya gajian ini berarti banget, saya nggak seenaknya pakai uang. Katakan amin. Saya nggak seenaknya pakai uang. Uang ini harus bagaimana caranya cukup. Bagaimana uang ini bisa kita simpan. Gaji sejuta pun itu cukup loh. Asal kita bisa ngatur. Yang menjadi persoalan orang kan, aduh gimana kita ngatur, kecil kata siapa. Saya dulu juga jadi orang yang nggak punya uang, sekolah aja nggak punya duit. Tapi bisa kok sampai sekolah selesai. Ternyata bagaimana cara mengaturnya itu lebih penting sekali. Jadi serahkan kekhawatiranmu. Kalau khawatir kita sudah kita serahkan sama Tuhan, berarti perjalanan hidup kita selalu tanya sama Tuhan dengan hikmatnya Tuhan. Katakan amin. Kemudian yang kedua, kalau Allah peduli sama kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu sudah siapkan masa depan. Katakan amin. Mungkin banyak anak muda yang lihat online ini ya. Tuhan itu sudah siapkan masa depan. Yang menjadi persoalan, masa depan itu tidak sama hidup kita. Karena apa? Karena kita keluar dari jalannya Tuhan. Berkali-kali di mari saya katakan, Tuhan sudah siapkan masa depan di sana. Di depan sana Tuhan sudah siapkan masa depan yang baik buat kita. Tetapi kita hidupnya tidak dalam jalannya Tuhan. Kita lewat ke sana dulu, muter ke sana, kita ke sana. Orang masa depannya udah ada di depan kita, begitu baiknya Tuhan siapkan. Tetapi kita tidak mau dalam jalannya Tuhan. Makanya orang dalam jalan Tuhan, tentunya orang yang selalu dengar suaranya Tuhan. Selalu lah ya, kata-kata selalu itu setiap saat, setiap hari. Selalu dengar apa maunya Tuhan. Tuhan, ini gimana ya? Ini suatu kesaksian. Waktu saya dulu tahun 97 ya. Tahun 97 ya, 96, 97. Waktu dolar dari 3.800 ya. Karena kita sering berdoa, Tuhan sekarang kan Krismon waktu itu kan. Tuhan apa ya Tuhan yang kulakukan? Tuhan bilang, oh begitu ya Tuhan, oh iya Tuhan. Uang yang ada saya tukar ke dolar semua. Akhirnya nilai tertinggi yang saya tukar itu 14.700 per dolar. Saya belinya 3.800 ya kan per dolar. 3.800 rupiah per dolar. Saya saat tukar 14.700 per dolar. Kenapa? Karena kita sering dekat sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana ya Tuhan? Kamu usaha pun kan kita tanya sama Tuhan. Seandainya usaha kita pun gak jalan, kita jalanin terus. Tuhan punya rencana loh. Karena apa? Dengan keadaan yang sepi ini, pasti banyak hal yang kita, oh begini, oh harus begini. Jadi tidak semua janji Tuhan itu selalu, ya kan, selalu terang. Ada juga hujannya, ada juga ya mendungnya ya, tetapi semuanya harus kita lewati dengan baik. Segala musim kita bisa lewati dengan baik. Yuk kita baca Yeremia 29:11 dikatakan, inilah Tuhan sudah menyiapkan masa depan buat kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Ini adalah ayat waktu saya bertobat. Waktu saya bertobat, ayatnya ini. Saya bertobat waktu ada KKR Yeremia Rim. Mungkin hamba Tuhan ini sudah nggak ada ya. Sudah dipanggil Tuhan ya. Inilah ayat pegangan saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ingat banget waktu saya bertobat ya, waktu saya bertobat itu mahasiswa baru masuk pertama, kehidupan saya aduh gak punya uang, orang tua saya tidak punya uang untuk nyekolahin saya sebenarnya. Itu karena keberanian saya aja, saya kuliah ya. Saya kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada ya di Jogja. Nah disitulah pemeliharaan Tuhan itu nyata sekali. Walaupun saat itu saya juga bingung, saya harus kos, saya harus membayar kuliah, saya harus beli buku. Tetapi saya bisa kuliah sambil kerja. Selama saya menjadi mahasiswa, setelah saya bertobat, dengan ayat ini yang saya pegang,
perjalanan ini saya selalu tanya terus sama Tuhan. Saya takut ninggalin Tuhan karena saya tahu masa depan saya ada sama Tuhan. Seperti tadi katakan, kita takut ninggalin Tuhan karena satu-satunya pribadi yang peduli sama kita itu adalah Tuhan. Saat-saat seperti ini gimana kita minta tolong orang, bener gak? Orang juga kekurangan duit, kita mau minta tolong gak mungkin. Dia sendiri juga kekurangan uang. Nah dari situ akhirnya perjalanan sampai sekarang ini. Tetapi satu hal yang saya merasakan benar, saya takut sama Tuhan, benar-benar saya takut. Apapun yang saya lewati, saya selalu bertanya sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ke utara, walaupun itu gak ke utara. Waktu mahasiswa saya melayani Tuhan, bahkan melayani kerja sama kuliah. Dan saya sekolah cepat, 4 tahun saya sudah selesai. Karena mungkin biayanya juga gak ada ya, jadi harus cepat selesai. Jadi karena kan masalah umur kan penting sekali. Waktu keluar pun perusahaan yang dicari fresh graduate yang baru lulusan tahun sekian. Nah di situ kan langsung kita kerja. Seperti itu. Itulah Tuhan sudah menyiapkan masa depan. Sekarang yang penting kita harus di dalam jalannya Tuhan. Biar masa depan yang sudah Tuhan siapkan itu bisa kita raih dengan baik. Katakan amin. Kemudian kalau Allah sudah peduli sama kita, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga kita harus lakukan, kita harus berjalan sama Allah. Katakan amin. Kalau kita berjalan sama Allah rasanya kita tuh tenang ya. Tadi sudah kita serahkan khawatir kita ya. Kemudian kita sekarang sudah berjalan bersama Allah ya. Saat kita berjalan sama Allah, kita tuh pasti tenang. Apapun yang kita lewati kita tidak takut karena sudah dengan Allah kita berjalan. Apapun persoalan yang kita hadapi kita tidak akan pernah takut. Karena Tuhan sudah berjalan menggandeng tangan kita. Yang jadi persoalan kita lepasin tangan Tuhan. Kalau kita sudah asik dengan apa yang menjadi kesuksesan kita. Pelan-pelan kita lupa. Kita sudah terfokus sama kesuksesan kita. Kita sudah tidak fokus sama yang memberi berkat. Tetapi kita terfokus sama berkat itu sendiri. Nah ini bahaya sekali nih. Banyak orang waktu dia masih hidupnya susah dia rajin ke gereja. Tiap hari dia rajin ke gereja. Bahkan pintu gereja belum dibuka dia sudah ada di depan pintu gereja. Setelah dia berhasil dia bilang aduh iya nih pekerjaan saya soalnya hari Minggu juga masuk. Bagaimana dong itu kan berkat Tuhan. Saya kan harus lewatin. Itu sebenarnya kata-kata bodoh. Kata-kata kebodohan dia lupa. Tuhan itu tidak mau dinomorduakan. Tuhan itu harus dinomorsatukan. Karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Ya, saat saya keluar dari tempat saya kerja, gara-garanya kalau hari Minggu misalnya saya harus melakukan suatu pekerjaan saya tidak mau. Saya keluar. Tapi ternyata keluar juga Tuhan pelihara. Tuhan pelihara loh. Saat seperti ini beberapa saat kemarin, 2 minggu yang lalu atasan saya telepon saya, dia minta untuk saya, ayo kamu mau gak pegang ini. Salary-nya segini. Mungkin kalau dengar salary-nya orang juga kaget, wah segitu kenapa gak mau ya, saya gak mau. Karena nanti akan menomorduakan Tuhan, pekerjaan itu pasti akan menomorduakan Tuhan. Karena banyak meetingnya, banyak kita coaching, banyak sekali, sudah ngerti apa yang menjadi job desk. Saya tidak tergiur. 2 minggu yang lalu bos saya telepon sama saya, Tuti mau gak, ayo dong gabung dong. Udah kamu nanti pokoknya tiap datang, yang penting kamu bantu saya gini. Aduh terima kasih Bu. Saya takut mengecewakan ibu. Karena sekarang saya sudah ada pelayanan. Ya udah minta tolong ya. Kamu carikan siapa kayak teman yang seperti kamu dah. Oh ya Bu, tapi saya nggak janji ya Bu. Teman-teman saya kan sekarang sudah di lingkungan rohani. Ya kan? Ada beberapa teman yang dulu dari pekerjaan itu juga sudah tidak fokusnya sama situ lagi. Sama masalah itu. Jadi jangan berfokus sama berkat itu. Tapi kita harus fokus sama Tuhan yang memberi berkat. Pasti Tuhan akan disenangkan. Nah yang ketiga ini, bagaimana kita harus berjalan bersama Allah. Tentunya setiap hari jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman. Berkali-kali saya katakan, kamu bilang orang Kristen, aduh saya pelayanan, tapi kamu gak punya baca firman. Nanti ada saatnya itu ketahuan. Ya kan? Capek-capek Tuhan gak senang. Tolong baca firman. Ya, 1 perikop ya tiap pagi ya. Baca firman direnungkan ya. Nah kalau seperti ini nih, diingat, ditulis, oh iya saya mau merenungkan tentang masa depan ya. Baca Yeremia, nanti semuanya dibaca seperti apa perjalanannya ya. Kita baca yuk Matius 18:14 dikatakan,
Kita harus berjalan sama Tuhan. Karena Tuhan itu seperti ini. Dia berkata ini, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini jelas sekali. Tuhan tidak pernah senang kalau kita itu hilang. Biar kita nggak hilang, berjalanlah bersama Tuhan. Ya, seperti kalau kita berjalan di mall, bawa cucu saya tuh, berjalan di mall bawa cucu saya. Kalau cucu saya tidak gandeng tangan saya, kita meleng. Aduh, dia bisa kemana ya? Aduh, kemana ya? Seperti juga Tuhan. Tuhan pikirkan dia tidak mau kehilangan anaknya satu pun. Caranya gimana? Caranya ya kita sebagai anak harus berjalan sama Tuhan. Jangan lepas sama Tuhan, berjalan terus sama Tuhan. Kalau kita misalnya tidak memegang tangannya Tuhan, kita tersesat kita hilang, dimakan sama setan. Sudah. Tapi Tuhan gak ingin itu kan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak ini hilang. Artinya apa? Tuhan menghendaki kita tetap dekat sama Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat dikatakan kita sudah merasakan Allah itu peduli sama kita. Makanya apa yang harus kita lakukan? Ini penting sekali. Andalkan Tuhan. Berkali-kali dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya tidak sengsara. Katakan amin. Kalau kamu disuruh puasa ya puasa. Kamu gak punya uang ya jangan ya. Apalagi orang Kristen yang bohong-bohong, tipu-tipu ya. Ngambil-ngambil barang orang ya. Ada gak yang seperti itu? Saya kira enggak ya. Jemaat GBI Rahmani adalah jemaat yang takut sama Tuhan ya. Kalau orang ngandalin Tuhan, kalau kita ngandalin Tuhan yang peduli sama kita, hidup kita tuh pasti akan dijamin. Katakan amin. Ini benar-benar terjadi loh. Nanti praktekkan, kalau kita ngandalin Tuhan, pasti hidup kita akan dijamin sama Tuhan. Pasti akhirnya kita akan mendapat kemenangan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan ya, dia itu selalu bertanya sama Tuhan. Karena gak mungkin dengan kekuatan saya bisa lewati ini. Gak mungkin. Kalau kita bersuka pun kita, Tuhan ini dapat berkat begini untuk apa nih Tuhan? Oh iya Tuhan. Oh. Nih, kamu dapat berkat, lu perhatikan sini. Lu perhatikan sini, lu bantuin si itu, lu ini sini. Oh begitu ya Tuhan. Pasti Tuhan jawabannya begitu. Gak pernah, Tuhan ini berkat ini bagaimana Tuhan? Udah sama kamu makan sendiri. Itu kelihatannya sih sangat ini sekali ya. Karena kasih itu harus ada di dalam orang yang selalu diberkati Tuhan. Katakan amin. Kalau kita seperti selang yang ada salurannya, berkat itu datang kalau ini tidak mengalir. Ya, kita dekemin sendiri, kita kekepin sendiri, makanya kan bertengah jalan tidak mengalir. Kalau berkatnya turun, kita salurkan terus. Semakin kencang, bahkan pipanya akan diperbesar sama Tuhan. Makanya seperti yang Pak Niko bilang, ya kan? New dimension here. Dengan takaran yang baru, ya. Dengan kehidupan yang baru, bener ya, akhirnya ada new normal juga ya. Beginilah firman Tuhan ya, Yeremia 17:5 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dengar ya, ini firman Tuhan loh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini jelas sekali, kita tuh sangat terkutuk kalau kita ngandelin orang. Udah tenang aja lah, kita kan punya bapak uangnya banyak, padahal bukan itu. Saat orang tua kita punya uang, kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Ya, biar apa yang diberkati sama orang tua kita ini akan kita sempurnakan lagi. Katakan amin. Jadi akan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Begitu juga semua karyawan. Jangan ngandalin kekuatanmu. Setiap kau melakukan pekerjaan, mulai dengan berdoa. Tuhan, aku akan mulai bekerja pada pagi hari ini. Nanti akan melakukan pekerjaan. Biarlah Tuhan penyertaan tanganmu. Kalau dengan kemampuanku itu tidak mungkin. Mari engkau Tuhan menyertai aku. Nah itu yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali, setiap pekerjaan harus kita awali, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Ayo tim PW boleh mulai ke depan. Dari pembicaraan kita tadi tentang Allah peduli, ya. Saya berharap semua pemirsa online, ya, dan semua jemaat yang ada di tempat ini, kita sama-sama menyadari bahwa kita punya satu pribadi. Pribadi itu siapa? Ya Allah yang peduli, yang di pihaknya kita, yang peduli dengan persoalannya kita.
Iman dan percaya kepada Kristus itu yang sanggup memampukan kita itu untuk melewati badai kehidupan. Katakan amin. Jadi dasarnya adalah iman. Kalau kita punya iman dan peduli, tentunya kita bisa melewati badai ini dengan baik. Saya akan tutup dengan satu ayat, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan. 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Bapak Ibu di rumah, nanti mungkin mau tidur, kita akan renungkan firman ini. Kata firman itu seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan, itu yang kita lakukan. Seperti itu. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dialah Allah yang mengerti dan peduli. Dia mengerti. Dia Allah yang peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sama Tuhan, apapun jalan kita Tuhan menjadi nyata. Katakan lebih sungguh, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Persoalan yang terjadi, Allah peduli padamu. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu yang dia minta, satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, terima kasih Tuhan, kita harus percaya kepada Allah sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, inilah kami Tuhan. Kami sudah selesai melakukan ibadah online ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya Tuhan. Engkau adalah pribadi satu-satunya yang peduli kepada hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau Allah yang peduli, Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah ini, biarlah Engkau menyertai kami. Engkau akan menggandeng tangan kami, ajari kami untuk selalu berjalan di dalam Engkau Tuhan. Mari yang akan terima berkat sama-sama, kita angkat tangan kita. Diberkati lumbungmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati semua usaha dan pekerjaanmu. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.